Selamat datang kembali di Sutaji Channel. Seperti biasa dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas kembali alur cerita Infinity Evolution starting from zero. Namun sebelum itu gua mau ucapin terima kasih banyak bagi 3 orang baik ini dulu cuy. Pertama ada Bang Kade Kusmana Hardi dengan captionnya, Infinity Evolution harus di-up lebih sering katanya. Siap bang, siap. Kemudian ada Bang Zon. Dan yang terakhir ada Bang Wisnu Pratama dengan permintaan yang sama juga. Gua yakin kalian-kalian ini penggemar Big Oppai. Dan kita kebetulan satu frekuensi. Tenang saja bang, selama gua diberikan kesehatan, pokoknya gas tiada batas bang. Jadi dari gua untuk kalian dan semua penonton Sutaji Channel, semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusan kalian. Amin. Jadi tanpa banyak bacot lagi, mari kita simak seperti apa kelanjutan ceritanya. Cosplay di event, tapi isi kepala konten. Edit video drop it, semua gua kerjain sendiri bro. Katanya aneh, gua bilang keren karena passion gak butuh gising buat bersinar terang dari zero ke hero. Walau mental sempat drop, tapi gua naik terus kayak opening ganti episode top yang ketawain sekarang nanti. King Han menangis histeris. Dia memberitahu Lin Jichin bahwa padahal pertunjukan mereka akan segera dimulai, tetapi dia malah merusak segalanya. Dia takut semua orang akan membencinya jika mereka tahu dia masih sering mengompol bahkan sampai saat ini. Jichin dengan tenang mendekatinya, memegang wajahnya dan menyuruhnya berhenti menangis atau riasan cantik di wajahnya akan rusak. Saat mereka berdiri sendiri di ruang kelas yang kosong, sebuah ide muncul di benaknya. Tatapannya jatuh pada tirai putih besar yang ada di depannya. Tanpa membuang waktu, Lin Jichin mengambil gunting dan merobek tirai itu dari dinding. Dia membentangkan tirai itu di atas meja dan dengan terampil mulai memotong kainnya. King Han menyaksikannya dengan takjub. Air matanya perlahan berhenti. Dalam sekejap mata Lin Jichin mampu mengubah tirai menjadi gaun putih berlapis yang elegan. Tergerak oleh kecerdikannya yang tiada tara, King Han membisikkan namanya dengan lembut. Lin Jichin mempersembahkan kreasinya dan menyuruhnya bergegas ke kamar mandi untuk berganti pakaian. King Han yang tersipu mengatakan bahwa itu tidak perlu dan memintanya untuk berbalik agar dia dapat mengganti pakaian saat itu juga. Lin Jichin tampak gugup mendengar permintaannya. Rona merah di wajahnya menyebar dari ujung rambut hingga ujung pantat. Meskipun malu dan mungkin sedikit memiliki keinginan untuk mengintip, dia setuju untuk membalikan badan agar King Han bisa memiliki privasi. Di belakangnya, King Han dengan sensual melepas gaun hitamnya yang lusuh dan bau pesing itu. Meskipun Jichin tidak bisa melihat, tetapi kameramen selalu diberkahi mata dewa. Disertai dengan kemampuan barunya, Lin Jichin bisa mendengar dan kameramen bisa melihat semuanya. Jichin gugup saat King Han meregangkan tubuh, menunjukkan pakaian dalam di belakangnya sebelum mengenakan gaun putih. Setelah berganti pakaian, King Han memberitahunya bahwa sekarang dia boleh berbalik. Dia melihat King Han tampak memukau dalam balutan gaun dadakan itu. Gadis itu berterima kasih kepadanya dengan memberikan senyum cerah di wajahnya. Dia menjelaskan bahwa setelah menangis, dia tidak lagi merasa gugup. Pertanyaannya, apakah King Han masih memakai sempaknya yang basah atau membuangnya? Lin Jichin mendekat sembari mendoakan keberuntungannya, menepuk-nepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang sembari tersenyum lebar. Tak lama kemudian, pembawa acara memanggil Lee Chukin dan King Han untuk tampil ke atas panggung. Penampilan mereka yang bersemangat dan penuh energik itu mampu memukau para penonton. Setelah itu pembawa acara membangun ketegangan sebelum mengumumkan mereka sebagai pemenang. Kedua sahabat itu berpelukan dengan riang sementara penonton bersorak riuh di bawahnya. Di tengah kerumunan, Lin Jichin berdiri bersama ayahnya, bertepuk tangan dengan bangga sembari tersenyum puas. Keesokan harinya, seorang guru memasuki kelas dan terkejut saat melihat jendela. Dengan marah dia bertanya siapa yang memotong tirainya. Sebagai hukuman, Lin Jichin dan King Han harus membersihkan seluruh kelas. Sembari mengepel, Lin Jichin berpikir bahwa ini adalah penebusan dosa yang pantas bagi mereka. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul yang mengumumkan bahwa dia telah menyelesaikan sebuah pencapaian karena bekerja sama 1000 kali.
Hadiahnya adalah atribut hewan yang suka bergaul yang itu meningkatkan kekuatan tempurnya berdasarkan sekutu yang ada di dekatnya. Senyum kecil yang puas tersungging di wajahnya atas pencapaian tak terduga ini. Sementara itu kehidupan King Han telah membaik. Setelah kemenangannya dari bernyanyi, dia menjadi jauh lebih populer. Gadis-gadis lain memuji nyanyiannya dan mengajaknya karaoke. Dengan kepercayaan diri baru, dia pun dengan senang hati menyetujuinya. Kepercayaan dirinya juga membantu kemampuan bela dirinya yang terus meningkat. Di sisi lain, Lin Jijin juga berkembang pesat dengan memenangkan turnamen bela diri besar yang pertama untuk SMA Shanghai dalam 5 tahun terakhir. Dia dirayakan oleh orang tuanya, King Han yang ceria, dan juga rekan satu timnya. Tak lama kemudian kamarnya dipenuhi dengan berbagai piala kejuaraan, sehingga ketenarannya membawanya pada kesepakatan sponsor yang menjadikannya juru bicara padepokan keluarga Jekichil. Semua kerja kerasnya akhirnya terbayar lunas. Berkat kesepakatan sponsor dan pendapatan dari web novelnya, Lin Jijin telah mengumpulkan lebih dari 900.000 yuan. Pada saat melihat saldo rekeningnya itu, dia menyimpulkan bahwa jumlah itu lebih dari cukup untuk membuka buku panduan berikutnya. Jijin pergi ke area terpencil untuk mengambil pesanan lain dari pramuniaga sebelumnya. Di dalam kotak besar itu terdapat sisa-sisa seekor naga tersembunyi, makhluk yang mirip kadal buntung yang dikenal karena kemampuan kamuflase. Dia menempatkan tangannya di atas daging itu untuk segera memulai proses penyerapan. Pada saat itu aura biru yang kuat meletus di sekitarnya. Sebuah notifikasi sistem mengkonfirmasi bahwa dia melahap sumber kehidupan dari naga tersebut. Dan progres pembukaan buku panduan langsung mencapai 100%. Sesaat kemudian notifikasi lain mengumumkan bahwa karena dia sudah membuka panduan itu 100%, jadi dia telah memperoleh atribut baru yaitu kamuflase alami. Sistem menjelaskan kekuatan barunya ini. Kemampuan ini memungkinkannya untuk mengurangi kehadirannya dengan menurunkan tanda-tanda kehidupan dan menyembunyikan level biologis aslinya. Jijin segera memahami dua penggunaan skill ini. Dia bisa menyelinap untuk menyergap atau menyembunyikan kekuatan aslinya untuk mengelabui musuh agar merasa aman. Setelah tujuan utamanya tercapai, dia teringat perlu membeli kue untuk ibunya dan berjalan menyusuri kota. Tiba-tiba lamunannya terhenti oleh sebuah teriakan. Dia berbalik dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Seorang wanita cantik berambut merah dikawal paksa oleh dua penjaga berseragam taktis. Tiba-tiba seorang pemuda yang terlibat dalam penangkapan itu memanggil namanya. Dengan terkejut, Lin Jijin mengenalinya sebagai John Kay, seorang senior yang sudah lulus dari sekolahnya. Perhatiannya kemudian tertuju pada kaki sibernetik John Kay yang kuat. John Kay menjelaskan dengan acuh tak acuh bahwa setelah gagal masuk kuliah, dia menjadi pengendara sepeda motor dan kakinya patah parah dalam sebuah kecelakaan sehingga harus diamputasi. Dia menjelaskan bahwa dia cukup beruntung untuk bergabung dengan eksperimen modifikasi mekanis yang dijalankan oleh sekelompok dewa mekanik yang secara tak terduga mengubahnya dari seorang penyandang disabilitas menjadi seorang cyborg. Karena penasaran, Lin Jijin bertanya tentang wanita yang ditangkap itu. Seorang penjaga menjelaskan bahwa dia adalah sisa dari kultus Dewa Tikus. Satu-satunya perempuan di antara 9 buronan yang berhasil ditangani. Namun sayangnya saat itu rekan John Kay memanggilnya untuk pergi. Saat dia bergegas, John Kay melambaikan tangan dan berjanji untuk menemuinya lagi. Dan Lin Jijin juga membalas lambaiannya. Setelah mereka pergi, Lin Jijin mencurigai satu hal. Departemen Keamanan Publik mencari para buronan kultus Dewa Tikus dengan segala kemampuannya dan tidak menemukan apapun. Namun kelompok Dewa Mekanik mampu menangkap satu orang dengan mudah. Dengan kemampuan mereka ini, dia menyimpulkan bahwa kelompok ini tidak bisa dianggap remeh. Pikirannya kemudian terganggu oleh panggilan telepon dari ibunya. Ibunya bertanya apakah dia selesai membeli kue dan kapan dia akan pulang. Jijin bilang bahwa dia sedang dalam perjalanan dan akan segera kembali. Mendengarnya, ibunya berpesan agar dia berhati-hati. Adegan kemudian beralih ke perayaan ulang tahun yang meriah. Karena ulang tahun mereka berselang sehari, jadinya keluarga mereka selalu merayakan acara ultah anaknya bersama-sama. Orang tua mereka berkumpul menyanyikan lagu selamat ulang tahun dari Zamrud untuk ulang tahun mereka yang ke-18. Mereka berdiri berdampingan dan meniup lilin di depan kue mereka.
Setelah itu ibu mereka seperti biasa menyuruh mereka untuk bertukar hadiah. Namun ketika mereka bertukar hadiah dengan gembira, momen bahagia mereka hancur seketika ketika ruangan itu mulai bergetar hebat. Keluarga itu mulai kehilangan keseimbangan. Seseorang berteriak, apakah ini gempa bumi? Lin Cicin secara naluriah segera meraih King Han untuk melindunginya. Saat itu dia segera merasakan bahwa ini bukanlah gempa bumi biasa, tetapi ada sesuatu yang terasa sangat aneh. Dan benar saja, jauh di bawah kota, penyebab sebenarnya dari gempa itu akhirnya terungkap. Sebuah lubang besar yang dipenuhi kawanan tikus yang tak berujung. Mata merah mereka bersinar saat mereka menyerbu ke atas permukaan. Keesokan paginya, sebuah laporan berita TV mengabarkan kejadian malam sebelumnya. Seorang pembawa berita menjelaskan bahwa kota Shanghai tidak berada di perbatasan lempeng tektonik, sehingga kecil kemungkinan gempa bumi besar terjadi. Dia pun menyarankan agar semua warga tidak panik. Setelah sarapan, Lin Cicin memberitahu orang tuanya bahwa dia akan berangkat sekolah. Ayahnya berpesan agar putranya tetap berhati-hati. Sementara di luar, King Han menunggunya dan dengan riang mengajaknya untuk berjalan ke sekolah bersama-sama. Sembari berjalan, King Han dengan gembira berkomentar bahwa karena mereka telah merayakan ulang tahun yang ke-18, mereka kini resmi menjadi dewasa. Lin Cicin menambahkan bahwa ujian masuk perguruan tinggi juga semakin dekat. Akibatnya King Han mengaku bahwa dia merasa gugup hanya dengan memikirkannya. Waktu berlalu dengan cepat dan Cicin akhirnya menabung cukup uang untuk membuka buku panduan berikutnya. Pada saat dia memulai proses penyerapan, energi ungu yang kuat berputar di sekitarnya saat dia melahap esensi kehidupan dari buaya darat. Notifikasi sistem mengkonfirmasi bahwa dia melahap sumber kehidupan makhluk itu dan progres pembukaan panduannya telah mencapai 100%. Dia menerima kemampuan penglihatan seekor buaya besar bersirip seperti ikan yang sedang berenang dengan kuat dalam upaya melarikan diri dari elang raksasa yang buas. Notifikasi terakhir mengumumkan bahwa dia telah berhasil membuka kemampuan dari buaya hampa dan memperoleh atribut biologis baru yaitu insting yang kuat dalam mendeteksi bahaya. Sistem menjelaskan bahwa kemampuan ini memungkinkannya untuk merasakan permusuhan dari makhluk lain dalam jarak tertentu dan memudahkannya untuk menilai tingkat kekuatan mereka. Lin Cicin dengan seksama menyimpulkan bahwa ini akan menjadi keterampilan yang sangat berguna dalam mencegahnya dari serangan mendadak. Untuk menguji kekuatan barunya ini, dia pergi ke pusat perbelanjaan yang ramai. Sambil berjalan di antara kerumunan, dia menggunakan persepsi bahayanya dan kini dia dapat melihat tingkat kekuatan setiap orang. Dia mengamati bahwa kebanyakan orang berada di tingkat 1 atau 2. Yang itu memastikan bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang biasa. Sembari terus menjelajahi supermarket itu, dia memutuskan akan mencari target berikutnya untuk menambah skill dalam dirinya. Sesaat kemudian dia melihat bungkusan daging kodok hidup dan mati. Dia berspekulasi bahwa itu dapat memberikan sebuah kemampuan dalam penyembuhan diri. Namun antusiasmenya memudar ketika melihat harganya yang sangat membagongkan. 100.000 yuan per jin. Dia menyadari bahwa penghasilan bulanannya dari web novel tidak akan cukup untuk membelinya. Dengan tekad yang bulat, dia menyimpulkan bahwa dia harus menemukan cara untuk meningkatkan penghasilannya setelah ujian. Cerita kemudian beralih ke Departemen Pendidikan yang berada di Provinsi Nanjing. Di dalam kantor itu, seorang wanita yang lagi-lagi memiliki buah beracun yang tampak subur dengan rambut ungu muda, namun memiliki tanduk seperti seekor rusa. Dia bernama Ma Dongji, wakil rektor Universitas Shanghai sekaligus Menteri Pendidikan Provinsi Nanjing. Dia sedang duduk manis sembari mendengarkan sebuah laporan. Seorang bawahan pria sedang menjelaskan presentasi tentang situasi pendidikan di seluruh provinsi. Ma Dongji dengan tenang menyesap minumannya dan berterima kasih kepadanya. Dia kemudian bertanya tentang situasi di sebuah lokasi nomor 36. Asistennya menjawab bahwa situasi di tempat itu akhirnya stabil. Dan Ma Dongji menunjukkan kelegaan yang luar biasa setelah mendengarnya. Dia menjelaskan bahwa jika tidak, maka seluruh provinsi akan hancur. Karena tidak ada hal lain untuk dibicarakan, Ma Dongji mengizinkannya untuk pergi dari ruangan itu. Setelah kepergiannya, Ma Dongji tenggelam dalam pikirannya.
Dia merenung dalam hati. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia menerima seorang murid. Dia berjalan ke jendela besar yang menghadap ke pantai tropis yang indah dan menatap bayangannya sendiri. Ujian masuk perguruan tinggi seni bela diri adalah ujian berat yang berlangsung selama 9 hari. Hari pertama terdiri dari ujian tertulis di pagi hari dan penilaian kebugaran fisik di sore hari. Dari hari kedua hingga hari ke-8, para siswa dikirim ke hutan untuk menjalani ujian praktik pertempuran dan bertahan hidup selama seminggu. Sementara hari ke-9 yang merupakan hari terakhir didedikasikan untuk tes bakat fusigen dan modifikasi mekanis. Kisah itu dimulai pada tanggal 7 Juni, di mana hari pertama ujian tersebut dilaksanakan. Terlihat Lin Jichin dan King Han berjalan bersama. Kita melihat bahwa King Han jelas-jelas merasa gelisah. Dia dengan gugup menarik lengan bajunya dan mengakui betapa tegangnya dia saat ini. Ketakutan utamanya adalah dia mungkin akan kehilangan kendali atas kandung kemihnya lagi. Jichin menatapnya dengan senyum hangat sembari memeluknya dengan nyaman. Dia mengatakan kepadanya untuk jangan gugup. Dia mengingatkannya bahwa pengetahuan teoritisnya sudah membaik dan dia juga sudah mengambil tindakan pencegahan dengan selalu memakai popok. Jadi, Jichin bilang bahwa kau hanya perlu berusaha sebaik mungkin. Adegan sialan ini membuat King Han tersipu malu. Dia bingung namun juga merasa nyaman. Dia berjanji akan berusaha sebaik mungkin dan mengatakan kepada Lin Jichin bahwa mereka akan sama-sama berusaha sebaik mungkin. Selama ujian, Lin Jichin duduk dengan ekspresi percaya diri. Dia dengan mudah mampu mengisi lembar ujian itu tanpa masalah dan bahkan selesai jauh sebelum waktu ujian habis. Karena tak ada lagi kegiatan lain, dia menyandarkan kepala di tangannya dan memikirkan ide-ide plot baru untuk web novelnya. Setelah ujian selesai, di luar dia melihat King Han yang berjalan dengan kepala tertunduk dan tampak kesal. Dia khawatir dan berpikir bahwa apakah mungkin dia tidak bisa mengerjakan ujiannya. Dia kemudian menghampirinya dengan maksud untuk menghiburnya. Jichin meletakkan tangan di bahunya dan mengingatkannya bahwa mereka hanya perlu lulus ujian tertulis. Namun King Han segera mengatakan kepadanya bahwa dia sudah melakukannya dengan sangat baik dan tidak membutuhkan penghiburan. Karena bingung, Lin Jichin bertanya, lalu mengapa dia tampak begitu termenung? Dengan wajah memerah, King Han diam-diam mengaku bahwa popok celananya sudah penuh dan ini adalah masalah besar. Dengan buru-buru dia segera menyuruh Jichin menunggu sementara dia bergegas ke toilet. Lin Jichin mengingatkannya untuk cepat karena penilaian kebugaran fisik akan segera dimulai. Kemudian saat bagian angkat beban, Lin Jichin menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Seorang guru mengumumkan skor akhirnya saat dia dengan mudah mengangkat barbel seberat 950 kg hanya dengan satu tangan, lari cepat 100 meter dalam waktu 5,12 detik, dan lompat vertikal 4,91 meter. Melihat itu siswa lain terdiam. Teman-teman sekelasnya berteriak tak percaya mengingat hasil luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Setelah menyelesaikan ujiannya sendiri, King Han yang dibanjiri keringat dengan capek mendekati Lin Jichin. Jichin bertanya bagaimana hasilnya. Dengan senyum lelah tetapi bangga, dia melaporkan bahwa hasilnya sangat mengesankan. Lari cepatnya 100 meter dalam waktu 9,32 detik, lompat vertikal 1,62 meter, dan angkat beban seberat 125 kg. Dia menambahkan dengan desahan kecil bahwa hasilnya masih belum seberapa dibandingkan dengan Lin Jichin. Tetapi Lin Jichin memujinya dengan mengatakan bahwa dengan skor seperti itu, King Han adalah siswi papan atas di sekolah ini. Dia menepuk kepalanya dengan manja dan menatapnya dengan ekspresi bahagia. Beberapa saat kemudian teman sekelas mereka Jackie Chill berlari dengan gembira sembari mengumumkan bahwa skor ujian tertulis mereka sudah muncul. Dia memberitahu mereka bahwa dia mendengar jika Wang Su dan Lu Geng juga mendapat skor tinggi. Dan dia sendiri mendapat nilai 80. Saat dia bertanya tentang skor mereka, King Han dengan gugup memeriksa teleponnya. Wajahnya berseri-seri karena gembira saat dia mengatakan bahwa dia mendapat nilai 82. Jackie Chill tertegun mendengarnya. Kemudian dengan cepat mereka berdua menoleh ke Lin Jichin. Dengan malas Jichin mengangkat ponselnya dan menunjukkan nilai sempurnanya. King Han bersorak untuknya. Sementara Jackie Chill yang tercengang mengatakan bahwa nilai Lin Jichin ternyata masih tetap sama dan tidak ada yang mampu mengimbanginya.
Kemudian, saat mereka berjalan pulang, King Han mengungkapkan kegugupannya tentang ujian tahap selanjutnya, dan itu merupakan ujian praktik yang akan dilaksanakan selama seminggu di dalam hutan. Lin Cicin menggenggam tangannya dan meyakinkannya untuk jangan khawatir karena dia akan tetap berada di sisinya dan akan selalu melindunginya. Mendengarnya membuat gadis itu terhibur dan merasa sangat aman. King Han setuju untuk tetap berada di dekatnya selama ujian itu berlangsung. Sementara itu di sebuah ruangan pribadi, dua sosok misterius sedang membahas ujian tersebut. Seorang pria berjas formal dan bertopeng aneh menyerahkan sebuah kotak kayu kecil kepada seorang pria yang lebih muda. Pria bertopeng itu mengatakan bahwasanya untuk memanfaatkan posisinya sebagai petugas keamanan dengan baik. Pria muda itu kemudian mengambil kotak yang diberikan dan membukanya. Di dalamnya terdapat 10 benda mistis seperti benih yang disebut pria bertopeng itu sebagai benih iblis. Dia bilang bahwa itu akan membantunya dalam menjalankan misinya. Pria bertopeng itu berjanji bahwa jika pemuda itu berhasil, maka dia akan direkomendasikan menjadi anggota resmi dari organisasi mereka. Namun pemuda itu tampaknya lebih tertarik pada hadiah yang berbeda. Dia menyatakan bahwa dia lebih suka buah langka sebagai hadiahnya. Pria bertopeng itu mencemoohnya dengan menyebutnya sebagai orang picik. Dia menjelaskan bahwa satu buah saja hanya mampu membuatnya berevolusi ke tingkat menengah saja. Sedangkan bergabung dengan organisasi mereka akan membuka pintu untuk berevolusi menjadi makhluk yang benar-benar kuat. Setelah beberapa saat berpikir, pemuda itu akhirnya yakin dan setuju bahwa menjadi anggota resmi mereka adalah hadiah yang lebih berharga dari apapun.